Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Ibu mana yang tidak menyayangi anak-anaknya? Jangankan manusia, bahkan seekor macan pun mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Layaknya manusia, seekor induk hewan selalu merawat dan melindungi anaknya, terutama dari predator pemangsa. Sayangnya tidak semua induk hewan bersikap sama. Ada induk yang sangat kejam. Saudara kandung hewan yang akan kita bahas kali ini juga sangat kejam. Hewan apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Semut Dracula. Organisme terkecil pun ternyata memiliki kekuatan yang besar. Tahukah kalian, kemampuan bergerak paling cepat ternyata dimiliki oleh jenis semut yang ukurannya tidak lebih besar dari ibu jari manusia. Dikenal dengan nama semut Dracula, spesies kecil ini sangat pemalu dan sukar dipahami. Ia merupakan predator bawah tanah yang menikmati menghisap darah dari larvanya sendiri. Sebuah praktik yang dikenal sebagai kanibalisme non-destruktif. Selain itu, semut Dracula juga sangat cepat. Sebuah studi terbaru menemukan fakta bahwa rahang spesies ini dapat menutup 5.000 kali lebih cepat dibanding kedipan mata. Prosesnya bekerja seperti jepretan jari, hanya saja jauh lebih cepat dari yang bisa dilakukan manusia. Dari mulai hingga selesai, gerakan tersebut hanya memerlukan waktu 0,000015 detik dengan kecepatan sekitar 198 mph. Anjing laut Harpa. Anjing laut memang terlihat menggemaskan, apalagi anak-anaknya yang mungil. Selama 12 hari pertama para bayi, induk memberi makan anak tanpa henti sebelum meninggalkannya di atas es. Meskipun terdengar kejam, strategi ini membantu anak anjing mengatasi kondisi dingin di Atlantik Utara. Anak anjing laut dilahirkan tanpa lemak dan hanya seberat 20 pon. Sementara ibunya terdiri dari 50% lemak di tubuhnya. Sehingga bayi harus menyusu setiap hari hingga berat mencapai 80 pon. Ibunya yang menjadi kurus mundur ke laut dan mencari makanan. Anjing laut yang tidak mampu berenang sampai usia 8 minggu dihadapkan pada potensi kelaparan, dimangsa atau tenggelam di tengah es yang mencair. 23 hingga 30% anak anjing setiap generasi tidak dapat bertahan. Tetapi spesies ini memiliki garis keturunan yang kuat dengan generasi berikutnya. Kelinci. Kelinci adalah hewan yang sangat menggemaskan. Tapi jangan salah, hewan ini akan sangat kejam terhadap anak-anaknya. Ketika akan melahirkan, induk kelinci akan segera membuat lubang sebagai sarang untuk bayi-bayinya. Setelah berhasil membawa bayinya ke dunia, ibu kelinci akan meninggalkan bayi tersebut begitu saja dan hanya kembali sesekali untuk menyusui. Mereka tidak akan pernah menghabiskan waktu seharian untuk menjaga bayi mereka. Karena penjagaan yang kurang, tidak jarang bayi-bayi kelinci ini berakhir jadi santapan bagi para predator atau lebih kejam lagi menjadi santapan ibunya sendiri. Elang. Apakah kalian pernah mendengar bahwa elang akan melempar anak-anaknya dan memaksa mereka untuk belajar terbang? Ternyata hal tersebut adalah hoax alias tidak benar. Faktanya, induk elang hanya akan mengawasi anak-anaknya pada saat mereka belajar terbang, tidak lebih. Anak-anak elang akan mulai belajar terbang pada saat usia mereka mencapai 12 minggu. Dengan bantuan angin, mereka akan memulai untuk mencoba belajar terbang di atas sarang mereka. Kunci utamanya adalah angin, bukan induk mereka. Angin akan membantu dan merangsang naluri mereka dalam belajar untuk terbang. Bahkan, angin akan membawa anak-anak elang untuk terbang sedikit lebih jauh dari sarang mereka.
Induk elang terkesan membiarkan anak-anaknya terbang sendiri karena memang itulah cara adaptif elang dalam bertahan hidup. Elang adalah hewan mandiri dan pada saat anak elang sudah cukup umur, maka ia akan meninggalkan sarangnya untuk membentuk kehidupannya sendiri. Ikan hiu. Ikan hiu dikenal sebagai hewan yang paling ganas di lautan. Giginya yang tajam bisa merobek mangsanya dengan cepat. Namun ternyata, ikan hiu sudah ganas sejak di dalam kandungan loh. Janin ikan hiu tak segan-segan untuk memangsa saudaranya sendiri saat masih berada di rahim induknya. Menurut laman Life Science, embrio ikan hiu akan melakukan kanibalisme pada ikan hiu lain yang ada di rahim. Embrio paling besar akan memakan semua saudaranya, kecuali saudara kandung dengan ayah yang sama. Peneliti menyebut hal ini sebagai bentuk kompetisi di mana ikan hiu dari ayah yang berbeda saling bersaing untuk dilahirkan. Berdasarkan jurnal Biology Letters, peneliti menganalisis embrio ikan hiu macan pasir atau Carcharias taurus. Mereka menemukan bahwa embrio hiu yang tersisa hanya memiliki satu ayah. Sementara sisanya tewas akibat dimangsa oleh saudaranya sendiri. Kompetitif sekali ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.